Oke. Nah, oke, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas lanjutan mengenai penggunaan kontrol yang ada di Visual Studio, ya. Dengan yang akan kita gunakan adalah bahasa Visual C#, ya. Tulisannya C tanda pangkat. Oke, ini Visual Studio-nya baru sejalankan, jadi mungkin agak masih proses loading ya. Oke, tunggu sebentar dulu. Ya, gimana ada mungkin kalau kamu ada yang kurang paham yang untuk pertemuan minggu lalu, boleh ditanyakan pada pertemuan minggu ini. Ya, oke. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, nah di sini sudah loading ya. Oke, jadi pertama saya akan buat open aja ya, open project yang sudah ada ya. Jadi pertemuan minggu lalu kita ada buat satu buah project kan. Nah, kita tinggal openkan saja. Jadi kita nggak usah buat project yang baru lagi ya. Open project. Kemudian di sini tinggal cari aja ya lokasi penyimpanannya. Jadi kemarin simpannya di lihat di sini aja. Pemrograman visual lanjutan. Oke. Di sini ya berarti ya. Kemudian kelas TA21 pengenalan. Nah, yang kita buka adalah file yang satu ini ya. Yang kita buka adalah file pengenalannya. Oke. Jadi yang ekstensinya adalah SLN. Yang satu ini, Visual Studio Solution. Nanti ada tulisan seperti ini. Ini type-nya ya. Jadi yang kita buka adalah yang satu ini. Nah, di dalamnya nanti kalau kita lihat folder yang pengenalan ini sebenarnya ada satu folder lagi, ada satu file lagi yang csproj ya. Ini file project-nya ya. Ini adalah file project. Jadi urutan atau susunan file di Visual Studio kira-kira seperti ini. Jadi untuk file utama ya, untuk yang file utama itu adalah file SLN-nya ya, SLN yang seperti ini. Nah, di dalam file SLN ini dia fungsinya nanti akan oke. Di dalam file SLN ini ya, isinya adalah file-file project. Oke. Dan di dalam file-file project itu isinya adalah form-form kita ya. Jadi kalau kita tulis urutannya kira-kira seperti ini. Oke, jadi file utama di Visual Studio itu adalah file solution atau SLN ya, yang ekstensinya SLN. Baru di dalam solutionnya nanti ada file project-nya. Oke. Nah, di dalam file-file di dalam project inilah terdiri dari form ya, terdiri dari form, modul ya, kelas, DLL dan sebagainya. DLL ini bukan, maksud saya bukan dan lain-lain ya. Di Visual Studio itu ada satu file namanya file DLL ya, yang biasanya disebut sebagai reference
Oke, reference-nya ya. Jadi mungkin pada pembelajaran yang di semester ini kita belum sampai ke reference ya. Kita akan lebih fokus ke perancangan form dulu ya, perancangan form, kemudian sintaks-sintaks yang umum digunakan dulu ya. Oke, jadi dalam satu solution ini bisa berisi beberapa project. Jadi projectnya bukan cuma satu solution satu project, bukan. Dalam satu solution itu bisa berisi lebih dari satu project ya. Dalam satu solution bisa berisi lebih dari satu project. Jadi satu project itu bisa berisi banyak ya, filenya bisa banyak. Formnya mau buat 10 form bisa nggak dalam satu project? Bisa ya, ataupun modul ataupun kelas ataupun reference-nya kamu mau tambahkan berapapun itu bisa kamu tambahkan dalam satu project ya. Nah, kamu mau tambah project yang baru lagi dalam satu solution bisa juga ya. Jadi itu ingat file utama di Visual Studio itu namanya adalah solution-nya ya. Dan setiap kita open file, yang kita open, yang kita cari adalah file solution ya, bukan file project-nya ini. Oke ya. Nah, jadi kita buka yang SLN ini ya, biasanya dia di depannya, di luar ya, di luar folder ini. Kita masuk ke folder yang ini pengenalan, di dalamnya nanti ada file SLN. Kalau kita klik lagi yang pengenalan ini barulah muncul procs-nya ya, file project-nya ini. Oke. Jadi kita buka yang satu ini. Oke, file SLN. Oke, tunggu beberapa saat dulu proses loading. Asal. Ya, silakan. Nah, Filenya di e-learning aja. ya, Pak. Iya, Nah, iya, rotasi. Nah. Filenya di e-learning. Apa? File yang saya buka itu di e-learning. File apa ini maksudnya? Filenya, filenya itu yang serbu open itu. Yang pengenalan. Pengenalan itu iya. Pembelajaran kita yang minggu lalu. Oh ya, sorry. Nah, ini yang minggu lalu kemarin kan, ya. File pembelajaran kita yang minggu lalu, ya. Oke. Oke. Nah, jadi di sini saya sudah buka form kita ya, form yang kemarin kita gunakan untuk pembelajaran ya. Oke lah, nanti untuk yang file kita yang satu ini nanti saya akan upload juga ke e-learning ya. Oke. Tapi nanti setelah pembelajaran berakhir nanti baru saya upload saja. Oke. Nah, kita fokus dulu ke ini. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas beberapa kontrol yang bisa kalian gunakan untuk merancang sebuah tampilan ya. Jadi kira-kira itu di sini saya akan mengingatkan, mereview kembali. Jadi ini yang pertama ini adalah button ya, atau tombol. Oke. Kalau yang ini kemarin kita buatnya pakai group box ya. Ini adalah group box. Kemudian ini date type picker ya. Ini label. Oke. Ini text box. Oke. Kemudian ini checkbox ya. Ini checkbox. Kemudian ini adalah combo box. Oke, combo box. Nah, kalau kita belum begitu mengingat jenis kontrolnya apa, nah, gampang aja, kita klik di kontrolnya ya. Kontrol itu maksudnya yang satu-satu ini, itu namanya kontrol ya, atau komponen lah. Nah, mungkin kamu lebih familiar, lebih gampang istilah komponen ya. Jadi sebenarnya kalau di Visual Studio kita sebutnya adalah kontrolnya ya. Oke, jadi saya katakan
ini adalah kontrol ya. Nah, untuk mengenali ini kontrolnya apa, simpel aja. Kamu klik aja salah satu kontrol ya, klik di salah satu kontrol, lihat di bagian properties. Oke, lihat di bagian properties, di propertiesnya nanti ada tertera jenisnya, date time picker ya. Berarti ini adalah date time picker. Kalau klik di kontrol yang lain, contohnya di text box ini, lihat di properties nanti ada tulis text box ya. Berarti kontrol yang satu ini jenisnya adalah text box. Klik di kotak di sini, kontrolnya adalah group box. Klik di button, kontrolnya adalah button. Klik di checkbox ini, nanti ada tertera checkbox combo box ya, ini combo box. Oke. Jadi kalau misalkan belum begitu familiar ya simpel aja, tinggal klik aja sih ya, tinggal klik cek di bagian propertiesnya. Oke, jelas ya. Nah, kemudian ini saya mau tambahkan ini lagi. Kontrol yang juga akan sering kita gunakan adalah ini radio button ya, radio button. Contoh kita masukkan radio button ya, satu, masukkan satu lagi radio button. Jadi ada dua radio button yang kita masukkan di sini. Nah, untuk mengubah tulisan di sini, ya ini kan tulisannya radio button satu. Nah, gampang aja untuk mengubah. Silakan diklik dulu, seleksi dulu, klik sekali. Kemudian pilih di bagian properties, cari aja properties namanya text. Oke. Nah, ini tinggal ubah aja, ubah teks di bagian sini. Nah, untuk mengubah teks ini tidak perlu kamu seleksi, ya. Nggak perlu kamu backspace, backspace, backspace. Nggak perlu seperti itu. Cukup kamu klik di bagian teks di sini, ya. Kemudian tinggal tuliskan saja langsung ketik aja, ya. Jadi klik di sini, nah klik di teks, langsung masukkan tulisan. Tidak perlu dihapus dulu sebelumnya. Ya, kecuali kalau kamu mau edit doang, ya edit doang ya udah edit langsung di sini. Tapi kalau mau langsung kamu ganti teksnya ya udah klik di sini langsung masukkan aja tulisan apa yang mau kamu masukkan. Oke. Nah, di Visual Studio seperti yang kemarin pernah saya jelaskan, untuk masalah perataan kamu tidak perlu repot lagi ya. Tidak perlu repot-repot mengatur perataan karena di Visual Studio ini sudah ada istilahnya grid-nya sudah langsung otomatis muncul ya. Ketika kita tarik-tarik kontrol-kontrol yang ada di sini, dia langsung akan menyesuaikan dengan posisi atau letak dari objek yang lain ya, supaya bisa langsung auto rata dengan objek yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Dia udah langsung tahu kirinya sebelah sini. Kalau mau ke kanan, kita tarik yang di sini. Nah, ini kanannya ya. Jadi nggak usah repot lagi untuk mengatur tampilannya supaya rapi. Oke. Jadi lebih gampang kalau kita menggunakan Visual Studio untuk melakukan perancangan tampilan. Oke. Nah, fungsi dari radio button ini kita berikan nama dulu ya, name, bagian name ya. Contoh untuk yang pria, kita berikan nama ini radio button. Radio button kita singkat aja RDO ya. Karena ini untuk pria kita berikan nama RDO pria. Oke. Nah, ini yang wanita kita berikan namanya RDO wanita. Nah, masih ingat untuk persyaratan untuk memberikan name pada sebuah kontrol itu syaratnya ada 3. Harus diawali dengan huruf, tidak boleh angka duluan ya. Contoh yang seperti ini, RDO wanita. Tapi kalau satu, contoh di depannya angka 1 RDO itu boleh, tidak boleh. Diawali dengan huruf, harus diawali dengan huruf, tidak boleh diawali dengan angka. Angka di bagian belakang boleh. Oke. Nah, kemudian tidak boleh menggunakan spasi ya, tidak boleh ada karakter spasi. Jadi kalau RDO spasi seperti ini, spasi wanita boleh, tidak boleh ya. Property value is not valid. Jadinya ini. Nanti ada muncul pesan ketika kita tekan enter, nanti ada muncul pesan seperti ini. Ya. Jadi tidak diperbolehkan ada karakter spasi. Kemudian tidak boleh ada karakter-karakter yang khusus ya. Karakter khusus di sini maksudnya adalah contoh karakter tanda dolar ya. Karakter tanda seru, oke.
tanda N, tanda tanda seperti ini ya, tanda kurang tambah kali itu bintang berarti ya, strip bagi itu tidak boleh ada ya. Intinya karakter-karakter khusus itu tidak boleh ada, kecuali satu karakter ini boleh, yaitu underscore ya. Underscore diperbolehkan. Oke, jadi di sini contoh kita masukkan RDU underscore wanita, boleh, nggak masalah. Nah ini udah berubah ya. Tapi kalau RDU kurang, tanda kurang boleh, ini nggak boleh. Property value is not valid, tidak diperbolehkan ya. Nah cuman biasanya saya kurang suka menggunakan tanda underscore ya. Jadi supaya gampang dibaca, gunakan aja seperti ini ya. Cara penulisannya seperti ini. 3 huruf pertama itu menggambarkan jenis kontrolnya apa ya. Disingkat aja. Contoh radio button kita pakai RDO. Kalau button berarti kita pakai BTN. Kalau ini text box kita pakai TXT. Date time picker kita pakai DTP. Ini label kita pakai LBL. Checkbox kita pakai CHK. Combo box kita pakai CBO. Oke, radio button kita pakai RDO. Oke, jadi 3 huruf pertama itu harus menggambarkan apa kontrol tersebut. Ya, apakah itu button kah, radio button kah, text box kah, label kah, combo box kah, list box kah, checkbox kah, nah, dan sebagainya banyak. Ya, yang penting gunakan 3 huruf pertama. Oke, jadi dari 3 huruf tadi kita sudah tahu bahwasannya itu adalah kontrol apa ya. Nah, jadi tadi kan saya bilang kalau mau tahu jenis kontrol kan bisa aja klik langsung di sini ya kan. Nah, ngapain lagi buat NIM-nya repot-repot. Nah, jadi ada tujuannya. Pada saat kita melakukan proses coding, nggak mungkin kita asik bolak-balik cek ini, cek lagi ini namanya apa, ini namanya apa, ini namanya apa. Repot nanti pada saat proses coding, kita asik cek-cek aja ya. Jadi langsung aja kalau kita teringat untuk yang radio button pria tadi pakai nama apa ya? Oh, pakai radio button berarti RDO. Yang pria berarti RDO pria. Gitu aja ya. Jadi kita langsung tahu namanya itu untuk apa ya. Nama ini sangat penting ya, sangat penting untuk nanti di bagian codingnya ya. Kita akan melakukan proses coding. Nah, untuk coding setiap kali kita mau mengambil nilai dari sebuah kontrol ataupun men-set nilai dari sebuah kontrol, kita menggunakan namanya ya, NIM-nya itu. Oke, jadi kalau kita nggak tahu namanya ya kita harus bolak-balik, kita harus cek lagi ini namanya apa tadi bisa. Nah, supaya gampang aja kita untuk mengenali sebuah kontrol dan supaya cepat kita proses codingnya. Jadi pemberian nama jangan sembarangan memberikan nama, ya harus menggambarkan 3 huruf pertama apa kontrol tersebut, ya 3 huruf pertama harus menggambarkan apa kontrol tersebut. Baru yang berikutnya adalah fungsinya untuk apa, ya. Contoh ini checkbox, checkboxnya untuk apa? Untuk menampung value atau nilai dari berenang, apakah dicek atau tidak. Nah, berarti ini kita berikan nama CHK berenang. Ini untuk membaca, CHK membaca. Ini untuk traveling, berarti CHK traveling. Yang ini untuk pria, untuk memilih radio button pria, berarti RDO pria. Yang ini untuk wanita, berarti RDO wanita. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita start di sini, nah masih ingat start itu untuk apa? Untuk mengcompile, ya kompilasi. Oke, jadi kalau di bahasa yang mungkin algoritma dan pemrograman, kamu pernah belajar tentunya mengkompilasi kode program yang sudah kamu ketik. Ya, kalau di C++, seingat saya itu pakai shortcutnya adalah Ctrl F9, ya kan? Nah, kalau di Visual Studio ini ada beberapa cara. Kamu bisa langsung klik di icon ini, ada icon start. Nah, nanti dia langsung compile. Oke, tunggu beberapa saat dulu. Sudah tercompile. Di sini compile itu maksudnya untuk di-run, untuk dijalankan, ya, untuk melihat hasilnya, menerjemahkan ke bahasa mesin.
menghasilkan sebuah file, yaitu file exe, ya, executable. Oke. Kemudian di sini kita bisa nih, nah ini udah jalan ya. Ini untuk checklist, ini untuk yang radio button ya. Jadi bedanya kalau radio button dengan checkbox, kalau checkbox itu bisa dipilih beberapa sekaligus. Kalau radio button ini hanya bisa dipilih salah satu saja ya. Kita hanya bisa memilih salah satu radio button. Oke. Jadi dari sekian opsi hanya bisa pilih salah satu. Oke. Nah, sebenarnya radio button ini mirip seperti combo box. Ya, combo box juga sama kan, hanya bisa memilih salah satu. Oke. Nah, cuma dari segi masing-masing kontrol itu ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kalau yang radio button ini usernya lebih gampang ya. Maksudnya usernya tinggal klik, nah tinggal pilih salah satu ya, atau dari sekian opsi dia tinggal pilih. Oke. Nah, kekurangan dari radio button adalah memakan tempat ya. Jadi lebih banyak tempat yang perlu kamu sediakan di sebuah form ini ya. Perlu lebih banyak tempat. Jadi kebetulan cuma 2 opsi. Bagaimana kalau opsinya ada sampai 10? Nah, kamu berjejer sampai sini nggak cukup, mau turun ke bawah lagi. Nah, oke. Jadi itu bedanya kalau kita menggunakan radio button ya. Jadi kalau kita pakai yang combo box ini lebih hemat space ya, lebih hemat space. Jadi cuma satu peta ini aja, satu kotak seperti ini aja ya. Kemudian kalau combo box ini kekurangannya apa? Ya agak repot ya, usernya agak repot sedikit. Nah, jadi dia perlu klik dulu untuk melihat opsinya. Kalau radio button sudah langsung tampil ya. Nah, ini perlu klik dulu melihat opsi, baru dia pilih salah satu. Oke. Jadi masing-masing kontrol ya ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, tentunya tergantung kebutuhan ya. Kalau opsinya tidak terlalu banyak, cukup gunakan radio button boleh ya. Tapi kalau opsinya sangat banyak, nah usahakan jangan pakai radio button lagi, gunakan combo box. Oke. Nah, ini dia radio button. Radio button berarti hanya bisa dipilih salah satu. Kalau checkbox bisa dipilih beberapa sekaligus. Itu bedanya ya. Oke. Oke, bisa dipahami sampai di sini seharusnya ya. Nah, di sini saya mau tunjukkan ketika kita melakukan kompilasi, contoh di sini, ketika kita melakukan kompilasi ini file kita ya, file lokasi penyimpanannya kita kan simpannya di sini. Nah, sebutnya saya simpan di sini, pengenalan, kemudian folder pengenalan, kemudian di sini ada satu folder bin ya. Kemudian ada satu folder lagi debug ya. Nah, di folder debug ini nanti ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu filenya. Oke, udah terhapus. Nah, kita jalankan ulang lagi ya. Ini udah terhapus ya. Ini udah terhapus. Kita run ulang lagi. Untuk run bisa pakai shortcut ini ya, bisa tekan di sini, klik di start, atau bisa gunakan shortcutnya adalah F5 ya, F5 di keyboard. Oke, nah sudah run, kita lihat di sini. TIA ya harusnya ya. Salah apa tadi? Nah, TIA harusnya. Pengenalan bin. Oke, ini hapus dulu. Skip. Ini satu file ini kalau project kita dalam keadaan terbuka ini nggak bisa dihapus ya. Oke, kita start kembali. Nah, begitu langsung tercreate lagi file-file yang tadi ya. Jadi file exe-nya begitu kamu start itu nanti file exe-nya di sini di folder debug ya. Jadi tergantung ya, kalau kamu pindahkan ke release ya, ini ada dua ini, ada debug, ada release ya. Jadi kalau misalkan kita pindahkan ke yang release, nanti dia masuknya ke sini ya. Dia akan masuk ke folder release. Kita start. Nah, tercreate lagi di sini ya. Di stop aja. Nah, ya.
Jadi nanti akan terklik di bagian folder release. Jadi itulah, ini dua ini, ya, debug sama release. Nah, mungkin jadi pertanyaan, kok sampai perlu buat dua folder seperti ini ya, ya kan? Kok ada debug, ada release, ya, bedanya apa ini sebenarnya, kan? Nah, debug sama release sebenarnya sama-sama untuk mengkompilasi code atau project yang sudah kita buat di Visual Studio menjadi file Excel, ya, menjadi sebuah file Excel. Nah, bedanya apa debug sama release? Debug ini biasanya digunakan untuk programmer untuk mencoba, ya, mengetes, ya, tes dulu code-nya jalan tidak, ya, ada terjadi error atau gimana. Oke, ya, sisa 1 menit. Oke, seakhiri dulu, silakan nanti join ulang lagi. Oke, kita lanjutkan kembali, ya. Nah, jadi beda antara debug sama release apa? Debug itu berarti untuk programmer tes, ya. Errornya ini, errornya apa, terjadi error seperti apa, nah itu debug, ya. Kalau release berarti untuk digunakan oleh user, dalam artian berarti project atau program yang kita buat sudah ready, ya, sudah ready digunakan oleh user. Nah, jadi kira-kira itu, ya. Jadi kalau mau kita kasih ke user, apakah kita kasih langsung file yang seperti ini, langsung kita copy kasih user bulat-bulat, ya? Apakah folder ini kita berikan ke user langsung, nanti minta user untuk install Visual Studio kah? Nah, tentunya tidak, ya. Tentu tidak seperti demikian, ya. Nah, ingat, kalau programmer itu tidak pernah memberikan coding yang sudah dibuat kepada user, ya. Justru coding itu adalah harta kamu, ya. Itu adalah sumber resource kamu, ya. Penghasilan kamu ya dari coding yang kamu buat. Kalau codingnya kamu berikan ke user, nah, usernya kebetulan dia tahu cara untuk mengubah, ya dari mana lagi kamu dapat penghasilan, ya. Jadi coding itu, hati-hati, coding itu tidak pernah kita berikan ke user, ya. Yang kita berikan ke user adalah dalam bentuk file Excel yang tadi saya tunjukkan di folder bin release. Ini yang kita kopikan ke user, ya. File inilah yang kita kopikan ke user. Jelas ya? Jadi kita tidak pernah memberikan coding kita. Coding nanti di sini semuanya. Oke, hasil kompilasinya di mana? Hasil kompilasinya di folder bin debug sama bin release. Oke. Nah, kalau untuk diberikan ke user biasanya kita pakai yang release, ya, yang versi release. Oke, jelas ya? Oke, nah kemudian di sini kita akan tambahkan ini propertiesnya se-AutoCAD dulu. Oke, kita munculkan untuk bagian Solution Explorer-nya dulu, ya. Nah, kita akan tambahkan satu buah form yang baru. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dalam satu buah solution, ya, itu bisa terkandung project, ya. Projectnya bisa banyak. Ini kebetulan kita cuma punya satu project saja, yaitu project yang satu, ya, project pengenalan. Oke. Nah, di project pengenalan kita bisa tambahkan formnya lagi, ya. Jadi tadi atau yang kemarin, ya, pertemuan minggu lalu kita sudah otomatis di sini sudah begitu kamu create project yang baru, ya. Ini terbuka ulang code-nya. Nah, ketika kamu buka project yang buat meng-create sebuah project yang baru, maka otomatis ini form satunya langsung ter-create, ya. Kalau ini tak sengaja kamu tutup, ya buka dari bagian Solution Explorer-nya ini, klik 2 kali, ya, form yang ingin kita buka. Oke. Nah,
Form ini kita bisa tambahkan lagi. Cara tambahnya gimana? Klik di bagian project dulu, ya. Project ya, bukan di solution ya. Jangan terbalik, jangan salah tempat. Oke. Kita pilih di bagian project, yaitu project yang satu ini. Klik kanan. Oke. Kemudian add. Kemudian kita bisa pilih Windows Form. Ya. Klik kanan di bagian project. Oke, saya ulangi, klik kanan di bagian project, add, kemudian pilih Windows Form, ya, Windows Form. Oke, nah tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul kotak dialog yang satu ini. Nah, ini nama formnya mau buat apa kira-kira? Ya, ini muncul kotak dialog satu ini untuk memberikan nama formnya. Ya. Nah, nama formnya contoh kita berikan FRM underscore control, ya, untuk FRM underscore control dot, nggak usah dot lagi, langsung aja FRM underscore control, ya, add. Oke. Nah, di sini sudah add satu buah form. Jadi nanti di sini ada dua form ya. Form yang pertama yang satu ini ya, yang sebelumnya. Kemudian satu form lagi, form yang satu ya. Form FRM underscore control. Oke. Nah, pada saat kita jalan ya, ini pada saat kita start, oke. Nah, coba perhatikan di sini yang jalan kita kan punya dua form sekarang ya. Kita punya dua form nih. Nah, yang jalan kok masih ini, kok form yang sebelumnya, form 1 ini. Kalau misalkan kita mau supaya form yang FRM control ini yang dijalankan dulu di mana nih? Nah, kita perlu set di bagian ini, program.cs. Klik dua kali program.cs. Nah, kemudian kita pilih, kita lihat. Ini kamu nggak usah bingung dulu ya. Jangan bingung-bingung untuk bagian using ini nanti aja. Ya, nanti baru dijelaskan lagi untuk bagian using. Oke. Nah, jadi yang perlu kamu ganti hanya bagian sini. Ya. Application.run. Oke. Jadi ini dia perintahkan, code di sini dia memerintahkan untuk merun ya, untuk menjalankan form 1 dulu. Application.run form 1. Oke. Nah, di sini kita ganti aja, ganti sesuai namanya yang mau kita jalankan form apa dulu. Nah, yang mau kita jalankan adalah form FRM underscore control. Jadi di sini kita tinggal ganti FRM underscore. Nah, ini udah muncul, kita ketik sedikit aja, dia udah muncul yang satu nih. Kita tinggal enterkan aja ya. Nah, udah kita set di sini. Yang akan kita jalankan terlebih dahulu adalah FRM underscore control ya. Kita start. Nah, ini ya, FRM underscore control. Oke. Jelas ya sampai di sini ya. Mohon ditanyakan kalau tidak jelas, jangan nanti udah lewat baru nggak ingat ya, atau kurang jelas yang pertama minggu lalu ya. Nah, coba langsung tanya aja kurang jelasnya di mana, mohon langsung disampaikan ya, supaya kita tidak habis waktu ya. Oke, bisa dipahami dulu ya sampai di sini untuk menjalankan sebuah form. Oke, jadi yang kita atur adalah di bagian program.cs ini ya. Ini yang kita ganti. Oke, kalau mau form 1 yang jalan dulu ya udah ganti aja, ganti di sini nih berarti form 1. Oke, ada start ulang lagi. Nah, berarti form 1 yang jalan duluan ya. Ini dalam artian bukan berarti form lain jadinya nggak bisa kita panggil ya, tetap bisa ya. Kamu mau panggil form FRM control dari form 1 ini bisa nggak? Bisa ya, tapi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti ada sub pertemuannya lagi. Oke, ini dalam artian berarti form apa yang kita jalankan dulu ya. Oke, nanti kita bisa set dari code ya. Kita bisa set dari code
Nanti dari form ini kita panggil form yang lain. Nah, itu bisa, nggak masalah. Ya, ini fungsinya hanya untuk men-set form apa yang kita run terlebih dahulu. Ya, paham ya? Oke, kita fokus ke FRM control dulu. Ini kita ganti FRM control. Ya. Nah, masuk ke bagian sini FRM control. Nah, kita ubah dulu propertiesnya ya. Nah, masih ingat properties untuk merubah bagian teks di sini. Nah, cari di bagian ini ya, FRM control, cari di bagian teks properties teks ya. Kita ganti form control contohnya ya. Oke. Nah, kemudian di sini ini ada satu buah icon, satu buah gambarnya. Gambar ini kita namakan icon ya, sebutannya icon. Icon itu berarti yang kecil biasanya ya. Dan disertai biasanya di sampingnya ada teks lagi. Oke, itu namanya icon ya. Oke. Nah, icon ini kita hide-kan saja, kita nggak mau supaya ada icon di sini. Cari di bagian properties lagi. Ini harus properties yang form ya, yang form yang satu ini ya, ini dalam keadaan kita seleksi. Nah, cari aja di bagian properties ini, show icon. Show icon. Oke, ini kita jadikan false. Nah, iconnya hilang. Oke, kalau nilainya true, iconnya ada. Kalau nilainya false, iconnya hilang. Oke, nah kemudian cara cepat kita men-set sebuah icon, klik aja 2 kali di sini, men-set nilai ya, antara yang true sama false, kita mau switchkan dari true ke false, dari false ke true, klik 2 kali aja di sini. Nah, klik 2 kali. Nah, seperti ini ya. Jadi langsung cepet. Nah, jadi nggak usah langsung klik lagi di sini, pilih lagi. Langsung aja di sini lebih cepat. Ya, itu cara cepatnya, shortcut. Oke. Nah, di sini saya mau tambahkan, saya mau buat satu tampilan yang sederhana dulu ya. Jadi di sini saya ambil ini label, sebuah label ya. Kemudian ambil satu buah text box. Oke. Nah, labelnya ini kita ubah bagian propertiesnya ya. Ini klik dulu label, kemudian pilih di bagian teks ya. Ini bagian teks. Oke. Nah, ini kita ganti. Ini name contohnya ya, bagian name. Oke. Kemudian ini untuk nama untuk set bagian name-nya nanti ya. Kita buat cepatnya dulu. Name, oke. Copy paste-kan aja. Cara kita cepat, cara kita melakukan copy paste, kita bisa seleksi seperti ini ya, seleksi. Nah, ini nanti terseleksi 2. Nah, untuk copy paste pakai shortcut aja, Ctrl C, Ctrl V, ya kan? Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini saya ganti lagi. Ini kita ganti nama ya. Name, nama. Oke. Tadi kan udah copy, berarti tinggal paste-kan aja di sini ya. Name, nama. Nah, ini di sini contoh ini alamat. Oke. Name, nama, alamat. Oke. Nah, yang alamat saya mau ganti ini ya. Ini yang kontrol yang satu ini ya. Alamat kan biasanya lebih dari 1 baris ya. Contoh baris pertama jalannya, baris kedua mungkin RT RW, baris ketiga mungkin kelurahan, baris keempat kecamatan, ya kan? Baris berikutnya kota, baru apa? Kode pos, baru provinsinya, ya kan? Lengkapnya kan seperti itu. Oke. Nah, kita bisa ganti supaya ini bisa muat beberapa baris. Caranya simpel aja, klik di tanda panah di sini, checklist di opsi multi line. Ya, multi line, namanya juga multi line, berarti lebih dari 1 baris. Oke, nah udah cek multi line, ini bisa kita perlebar dulu, ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, itu fungsinya multi line. Ya, ini kalau kontrol-kontrol di sini kamu bisa set sendiri, ya, untuk berapa lebarnya tinggal tarik-tarik manual aja, tarik bebas ya. Oke, nah itu fungsinya multi line. Kalau multi line-nya mau dimatikan, klik aja di sini, klik balik multi line ya.
Kita balikkan ke opsi multiline. Oke, ini nama alamat. Oke, nah kemudian berikutnya copy paste lagi. Oke, ini saya mau hapus ya. Ini teksnya seganti jadi jenis kelamin ya, jenis kelamin. Nah, ini contoh kita untuk jenis kelamin tentunya lebih cocok pakai radio button. Nah, untuk mencari kontrol, kamu jangan bingung-bingung untuk carinya ya. Cari aja semua di bagian all Windows Phone. Ini ada dibagi menjadi beberapa section ya, kalau kita bilang section atau beberapa bagian ya. Jadi ada yang all, ada common, ada container, ada menu and toolbar, ada data dan sebagainya. Nah, untuk cari yang di semua, cari aja di bagian sini, all Windows Phone ya. Jadi kalau cari di common nanti belum tentu ada kontrolnya ya. Jadi carinya di bagian all Windows Phone saja. Oke. Nah, di bagian all Windows Phone kita cari ini radio button. Ini udah berurut ya sesuai abjad, kecuali yang pointer. Pointer ini yang urutan pertama. Pointer ini fungsinya untuk menseleksi objek saja, ya, memilih, ya cuma untuk itu aja, untuk memilih. Ya, pointer itu biasanya urutan yang pertama, ya. Nah, baru berikutnya udah sesuai abjad. Kalau kita mau cari radio button, cari aja yang R, P, Q, R. Nah, R berarti di sini, ya, radio button. Jadi gampang untuk mencari kontrol. Oke, kita pilih radio button. Nah, tinggal sesuaikan ya, diratakan, dirapikan. Ini kita ganti teksnya adalah pria. Oke. Kemudian terus lagi. Nah, ini kita buat teksnya adalah wanita. Oke. Nah, kemudian ini labelnya secopy aja ya, label copy paste. Supaya rapi, secopy ini aja, copy dari sini ya, supaya rapi aja. Baru ini saya hapus kembali. Ini nama ini saya ganti, ini jadi kelas ya, kelas. Nah, kelas. Nah, tadi kita sudah pakai combo box. Nah, di sini saya perkenalkan satu yang namanya list box ya, list box. Nah, ini list box. Oke, list box ya. Nah, list box-nya ini atau ini jangan pakai kelas, ini pakai shift aja ya, shift pagi atau shift malam. Nah, ini list box 1, ini kita isi item-item di dalamnya ya. Cara untuk mengisi item di list box kita di bagian sini, items, collection, klik di tanda ini, button kecil ini. Nah, contoh shift apa? Shift pagi, shift sore, shift malam. Kita di STMPTN kan ada 3 shift ya, shift pagi, sore, dan malam ya. Nah, jadi ini nanti munculnya 3 ini. Oke. Nah, kemudian paste kembali. Ya, paste, ini hapus, ini ganti, ini namanya menjadi kelas ya, ganti jadi kelas. Kelasnya kita pakai, nah kita pakai combo box contohnya ya. Oke, yang kelas kita masukkan, kita tambahkan itemsnya collection nih. Oke, nah kelas contohnya TI A21. Oke, TI B21, TI C21, TI B21, TI E21 ya, contoh aja. Nah, oke, itemnya sudah kita tambahkan. Kemudian contoh, saya tambahkan lagi kontrol, ini hapus dulu. Nah, yang ada kaitan dengan tanggal. Ini teks yang kita ganti, tempat, strip, tanggal lahir ya, tempat, strip, tanggal lahir. Nah, tempat itu kan isian bebas. Oke, jadi kita pakai ini. Oke,
kita pakai text box, baru kan strip ya, kita pakai strip di ini aja, copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini kita ganti teksnya, kita ganti dari strip, oke. Baru kita tambahkan lagi datetime picker di sini, ya, datetime picker. Nah, letakkan sesuai disediakan, ya. Nah, oke. Jadi ini tempat tanggal lahir, ya. Nah, kemudian, ya kira-kira lagi ya. Kita cari yang unik di sini ya, kontrol yang sifatnya unik sih. Ya. Oke, checkbox ya, tentu ya kita pakai checkbox saja ya. Checkbox ya, kita copy kembali. Checkbox. Oke. Contoh mungkin hobi ya. Nah, mungkin ya. Sebagai contoh kita masukkan hobi. Oke, hobi. Nah, kemudian kita berikan teksnya membaca ya. Kemudian copy lagi ya, copy paste kan aja. Oke. Link ya. Nah, kemudian pastekan lagi. Oke, kemudian apa ya? Berenang. Pastekan lagi. Kuliner. Oke. Nah, kemudian di sini saya tambahkan satu buah label di bagian bawah ya. Lainnya. Nah, ini yang lainnya kita pakai ini aja. Ya. Nah, atau dari di antara sini nggak ada satupun yang cocok. Nah, kita gunakan yang opsi yang lainnya. Oke, ini untuk bagian hobi. Nah, kemudian, oke, ini kita geser, kita rapi-rapikan dulu, ya, kita buat rapi. Nah, kita tambahkan satu buah group box ya, group box. Mana? Nah, group box. Oke, group boxnya ini kita berikan teksnya ya, bagian group box. Nah, ini biodata, ya. Oke, biodata contohnya. Oke. Nah, ini kalau kita mau masukkan ini semua ke group box ini ya, kita bisa masukkan ke group box yang satu ini. Ini kita agak lebar dulu ya. Ini kita tarik dulu sedikit ke bagian bawah. Kurang lebar ya. Oke. Jadi ini kalau pakai nih Ctrl X saja, Ctrl X ya, kita cut dulu ya. Nah, baru ini lebar, kita Ctrl V. Nah, udah masuk ke dalam ya. Ctrl X kan untuk cut ya, masih ingat ya seharusnya shortcut ya. Oke, ini biodata. Oke, nah jadi tampilannya ya kurang lebih seperti ini ya. Group box, background image tidak usah, enable flat style standard lock.
Oke, saya rasa gini aja ya. Nah, oke. Kemudian kita akan tambahkan tombol ya di sini ya. Tombol. Jadi ini ada tombol ya. Tombolnya ada 3 yang kita buat ya. Tombol yang pertama, tombol yang kedua, tombol yang ketiga ya. 3 tombol. Jadi teksnya kita ganti juga ya. Teksnya kita ganti untuk tombol 1 kita ganti simpan ya, simpan reset ini batal. Nah, beda ya, simpan reset dengan batal tentunya beda ya kan. Oke, kita perkecil ukuran form. Nah, usahakan buat form itu formnya yang gampang untuk di input ya, gampang untuk maksudnya user friendly ya. User belum lihat form kita ya dia udah tahu ya, maksudnya dia belum pernah pakai tapi dia udah merasa oh ini untuk ini untuk ini. Nah, dia kira-kira udah tahu ya. Jadi kemudian untuk masalah pewarnaan jangan pakai warna-warna yang ngejreng ya. Contohnya seperti ini, yang form ini ya. Ini saya klik dulu di area form ya. Ini sudah terpilih form. Back color masih ingat ya, kemarin kita pakai back color web contohnya. Nah, kita pakai red. Nah, usahakan jangan pakai warna-warna yang seperti ini, sakit mata nanti ya. Tetap gunakan warna-warna yang sifatnya standar saja, tidak perlu pakai warna yang norak ya, karena di sini kita bukan melakukan desain brosur. Kalau brosur oke lah, brosur itu kan tujuannya memang untuk menarik perhatian ya. Tapi kalau untuk program tujuan kita untuk apa? Supaya user mengisi datanya benar ya, bukan untuk menarik perhatian dia ya. Jadi supaya pengisian datanya benar, sebisa mungkin buat tampilan seminimalis mungkin, sesimpel mungkin ya. Tampilan simple, yang penting penginputan datanya betul benar ya, kira-kira gitu. Oke. Nah, untuk pewarnaan juga sama ya, warna teks ya, jenis font itu jangan pakai contoh ini, contoh kita pakai font yang ini ya, font untuk set font di bagian sini ya. Nah, contoh dipakai font yang satu ini. Nah, bingung nanti bacanya ya, nggak enak baca yang seperti ini ya. Usahakan tetap menggunakan font-font yang bawaan standar saja ya. Jadi nggak usah kamu ganti lagi font-fontnya, walaupun kamu tahu cara untuk mengganti ya, tapi tidak perlu kamu ganti ya. Apalagi pakai font-font yang sifatnya lebih susah untuk dibaca, contohnya ini. Nah, tak apa ini, bacanya pun bingung ya kan. Nah, jangan pakai font yang demikian ya, tidak disarankan. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan ya, kita jalankan dulu. Oke. Nah, di sini untuk pengisian NIM ya. NIM-nya ini harus angka. Oke. Nah, kemudian nama ya, alamat, jenis kelamin, oke, shift-nya shift apa, shift pagi, shift sore, shift malam, kelasnya kelas apa, tempat tanggal lahirnya, tanggal lahirnya tanggal berapa ya. Kemudian nih hobinya apa, dia bisa checklist beberapa dan dia bisa masukkan lagi beberapa di sini, bla 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 kan. Nah, baru dia klik simpan ataupun reset ataupun batal. Oke, jelas di sini. Nah, untuk perancangan form ada masalah tidak? Sir. Oke. Nah, ini Izin mau tanya, Sir. Ya, ada pertanyaan? Sir, halo tes. Gimana? Ada pertanyaan? Sir, mau tanya, Sir. Ya. Ini untuk yang bagian shift ini boleh diulangi, Sir. Yang itu kotaknya dari mana, Sir? Iya, oke. Makasih.
Oke, nah untuk yang shift simple aja. Shift ini sebenarnya dia mirip seperti combo box, cuma ini dia langsung muncul semua itemnya. Nah, shift ini kita pakai ini, list box. Ya, kita pakai list box. Nah, oke. Nah, untuk item ya, untuk bagian item, pengisian item, cari di bagian properties, cari bagian properties, bagian items. Nah, ini items. Ya, bagian items, collection ya. Nah, masukkan aja item-itemnya. Pagi, sore, malam ya. Oke kan. Nah, udah seperti ini. Oke, paham ya? Harusnya gampang sih ya. Pakai yang namanya list box ya. Oke. Nah, kemudian yang lain gimana? Ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silakan. Sir. Sir. Halo, Ya. Sir. Ya, gimana? Nah, saya kan pakai Visual 2010. Ya. Nampilkan propertiesnya bingung, Sir. Bingung. Nggak masalah sih, sama aja. Enggak, maksudnya kan propertiesnya nggak tampil gitu. Jadi untuk ganti nama aku bingung gitu. Properties kalau nggak tampil, kamu kan bisa klik kanan, pilih properties, selesai. Oh ya, oke, Sir. Nah, gitu aja. Nggak ada perbedaan antara 2010 dengan 2015. Dari segi tampilan itu sama persis. Ya. Oh, ya, Sir. Nah. Oke. Nah, next. Itu properties kamu mau klik dimanapun bisa ya. Maksudnya nggak harus di text box, nggak harus di combo box, enggak sih. Kamu klik kanan di area manapun tuh oke. Nah, area manapun tetap dia muncul. Ya. Oke. Nah, next berikutnya, di sini tahapan pertama, diingat ya, tahapan pertama adalah merancang tampilannya dulu. Ya, perancangan tampilan. Ya. Nah, jadi sebisa mungkin rancang dulu tampilannya. Untuk properties itu nanti belakangan sebenarnya. Kecuali untuk yang seperti ini, teksnya supaya kita bisa lihat nilainya ya langsung kita ubah aja langsung. Ya. Kecuali untuk properties yang contoh name, nah itu yang agak spesial ya. Itu nanti belakangan. Next step-nya berarti. Tahap berikutnya baru kita melakukan pergantian nama ataupun properties yang lain nanti baru ada ya. Jadi tahap pertama diingat, tahap pertama adalah kita merancang dulu tampilan. Oke. Rancang dulu tampilannya sekomplit mungkin, sebagus mungkin, sefamiliar mungkin ya, segampang mungkin ya. Jangan buat tampilan yang sifatnya tersembunyi ya. Untuk user mau input sesuatu kamu sembunyikan di satu tempat nih, jangan seperti itu ya. Sangat tidak user friendly istilahnya ya. User harus carinya sampai repot, carinya harus sampai detail seperti ini. Nah, itu jangan ya. Kita buat tampilan harus yang sifatnya gampang. Oke. Next step-nya, berarti tahap yang pertama tadi adalah membuat tampilannya dulu. Ya. Tahap berikutnya adalah mengubah bagian properti, ya, men-set bagian properti. Oke. Nah, apa yang kita set di sini? Yang ada kaitan dengan coding saja, ya. Ingat, kita tidak set semua ya, kita tidak men-set semua name, ya. Contoh kita set label ini namanya LBL name, LBL nama, kita set semua name-nya. Tidak. Name-nya hanya kita set, hanya kontrol yang berkaitan dengan coding kita nanti. Yang akan kita gunakan di coding saja. Ya. Jadi contoh, yang akan kita pakai di coding contohnya ini saja. Ya. Yang bagian sini saja, dan buttonnya. Ya. Jadi set untuk bagian ini ya, bagian text box yang satu ini. Nah, name, nah, silakan langsung di set aja name-nya. Ini kan text box. Text box ini berarti kita pakai txt. Ya, txt. Fungsinya untuk apa text box yang satu ini? Untuk menampung name kan? Nah, berarti kita berikan nama txt name seperti ini. Oke, tekan enter. Ini
namanya text name. Baru yang nama ini, nama. Ini text box juga kan? Text box berarti TXT nama. Oke. Yang ini alamat. Ini berarti TXT alamat. Oke. Nah, yang satu ini radio button. Kita berikan RDO pria. Untuk yang pria. Ini yang wanita, berarti RDO wanita. Oke. Ini shift. Tipenya list box, ya kan? Nah, kita berikan namanya LST shift. Oke. Nah, yang kelas. Kelas ini combo box berarti CBO. CBO kelas. Oke. Tempat tanggal lahir. Ini text box. Text box ini untuk menampung apa? Untuk menampung tempat lahirnya. Berarti kita bisa berikan name-nya adalah TXT tempat lahir. Ya. Oke. Nah, kemudian nih date time picker kan? Ini date time picker kan? Date time picker disingkat DTP. Tanggal lahir DTP TGL. Oke. Nah, ini checkbox CHK berarti CHK untuk membaca, CHK membaca. Oke. Traveling CHK traveling. Oke. Berenang CHK berenang. Kuliner CHK kuliner. Oke. Lainnya ini text box, ya kan? Kita berikan nama TXT hobi lain. Nah, menggambarkan fungsinya, ya. Jadi jangan sembarangan berikan nama, ya. Name itu harus menggambarkan fungsinya. Oke. Nah, button juga sama. Button ini simpan. Kita singkat button berarti BTN simpan. Reset BTN reset. Batal BTN batal. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Sir. Bisa lagi, Sir. Halo, Ya, Pak. boleh. Ya, gimana? Nah, coba ulangi. Sir, untuk solution explorer tadi, Sir. Ya. Kan ada itu form 1. Ya. Terus nggak apa sama di 2010 nggak ada apa, Sir, namanya program itu. Nggak mungkin nggak ada. Ada. 2010 tetap ada Solution Explorer. Nah, di pertemuan sebelumnya itu ada sampaikan bahwasannya kalau misalkan ya solusinya ini kita close, ya kita close seperti ini. Nah, jadinya nggak muncul kan, ya kan? Nah, untuk memunculkannya gimana? Cari aja di bagian view Solution Explorer. Kalau tak muncul, nah itu caranya. Oke? Yang program CS itu, Sir. Nah, Dia tampil di apa? Solution Explorer. ada. Program CS. Sisap kan maksudnya kan? Iya, ya. Untuk apa formnya tadi? Aha. Yang untuk pilih yang mana yang ditampilkan gitu, Pak. Program CS itu, Pak. Program CS-nya nggak ada. Iya. Ini. Oh, maksudnya yang kirain solution. Ini program CS-nya nggak ada ya. Nah, kalau program ini yang bagian program.cs-nya tidak ada, biasanya kamu bisa set seperti ini. Kamu setnya dari sini. Di ini solusinya. Yang rotasi punya berarti Solution Explorer-nya ada ya? Ada. Nah, oke. Nah, jadi gini. Mungkin ada sedikit perbedaan, sedikit aja sih. Jadi kalau mau set form mana yang jalan duluan, kamu bisa klik kanan di sini. Klik kanan, oke. Pilih, klik kanan di ini, pengenalan, oke. Pilih properties, oke. Nah, baru nanti di bagian application-nya, itu biasanya ada startup form-nya. Ya, bagian sini. Ada? Ada, Sir. Nah, ya biasanya di bagian sana untuk set.
Nah, mungkin bedanya ya seperti ini aja, nggak beda jauh sih, ya. Kalau yang dari 2015 kita harus setnya dari code sih, ya. Tapi kalau yang versi yang sebelumnya ya kita bisa set dari sini aja, propertiesnya, ya. Oh, oke. Sisa 1 menit, oke, se-end-kan dulu. Oke, good. Ya, yang lain mohon kalau yang seperti rotasi kayaknya ya saya lihat dia ada mencoba ya. Berarti dari mencoba itu baru kamu bisa tahu ya. Makanya saya bilang kalau praktikum itu tanpa kamu coba hasilnya nggak ada hasil nanti. Sama aja dengan nol ya. Mungkin pernah saya sampaikan kan di pertemuan minggu lalu ya. Jadi kalau praktikum itu kamu harus coba langsung biar kamu tahu ya, familiar. Karena nanti kalau contoh yang saya pakai 2015 yang rotasi punya 2010, nah itu ada sedikit perbedaan gitu ya. Tapi dari segi coding ya, dari segi tampilan, nah itu tetap sama ya, mirip lah. Mungkin nggak sama persis tapi mirip ya. Oke, lanjutkan kembali. Nah, jadi di sini kita sudah memberikan nama. Ya, kita sudah set namanya di sini semua. Nah, ingat nama yang kita berikan itu hanya yang sifatnya kita gunakan di code saja. Kontrol-kontrol yang akan kita gunakan di code saja. Ya, jadi yang tidak ada kaitan di code tidak perlu kita pakai, tidak perlu kita berikan nama. Oke, jelas ya. Nah, jadi contoh ya, di sini ketika klik ini kan ada 3 tombol di sini ya, simpan, reset, batal. Nah, mungkin untuk simpan, ketika diklik simpan, maka dia akan munculkan apa yang kita masukkan di sini. Ya, contoh seperti ini. Klik di tombol simpan ya. Kita klik 2 kali. Oke, klik 2 kali di button simpan, double klik. Oke, nah ketika kamu double klik seperti ini, nah kamu akan dibawa masuk ke tampilan code. Ini tampilan code ya. Jadi inilah tampilan codingnya. Oke, jadi dalam satu form itu ada 2 tampilan ya. Tampilan pertama adalah bagian desain. Tampilan desainnya seperti ini untuk perancangan ya, perancangan tampilan. Oke, nah tampilan satu lagi adalah code-nya ini ya. Jadi untuk masuk ke tampilan code gimana ya? Simple, kita cukup tekan tombol F7 ya, F7 aja di keyboard. Nah, udah selesai masuk ke tampilan code ya. Atau contoh ini kita close-kan dulu ya, ini kita close, kita save dulu. Nah, mau munculkan tampilan code-nya, klik kanan aja di sini, kita bisa pilih ini view code ya. Nah, ini di sini juga ada shortcut-nya sih, F7 ataupun shift F7 untuk desainnya ya. Ini F7. Nah, view code ya. Berarti kalau mau ke desain shift F7. Nah, ya, mau beralih ke code tekan F7, ke desain F7 ya. Tapi shortcut itu nggak patokan kamu harus hafal mati ya. Saya pun nggak pernah hafal shortcut karena bisa dilihat semua sudah ada menunya ya. Klik kanan aja di sini view code. Oke. Nah, kemudian di sini ketika kita klik 2 kali, ini langsung otomatis dibuatkan satu buah private void khusus yang akan dieksekusi ketika tombol simpannya kita klik ya. Jadi ini bagian sini ya, lihat ini ada tulis BTN simpan klik. Artinya apa? Ketika BTN simpan yang mana? Yang satu ini. Ketika BTN simpan diklik, maka kita kerjakan apa? Code-nya apa yang kita masukkan? Ya. Oke. Nah, contoh kita gunakan ini checkbox show. Oke, buka kurung. Hello
sub. Hello from C sub. Oke, titik koma. Oke. Nah, jadi di C++ tentu kamu sudah mempelajari bahwasannya di C++ setiap line, setiap baris itu diakhiri dengan tanda titik koma, kan? Nah, jadi di bahasa C sharp itu mirip, ya. Harus kamu akhiri dengan tanda titik koma. MusicBox.show fungsinya untuk apa? Simpel aja. Kita coba jalankan dulu, ya. Oke, proses loading, ya, proses kompilasi. Nah, tadi code-nya kita letakkan di sini kan, di BTN simpan. Klik di simpan, tep. Nah, ini fungsinya. Hello from C#. Ya. Jadi fungsinya untuk menampilkan kotak pesan namanya, MusicBox. Ya, MusicBox. Jadi ya ini sambilan kamu kenal dulu ya perintah-perintahnya. MusicBox. Berarti kotak pesan dot show, tampilkan. Ya, berarti fungsinya adalah untuk menampilkan sebuah kotak pesan. Oke, baru buka kurung. Nah, pesan apa yang mau kamu tampilkan? Nah, letakkanlah di dalam tanda petik 2 pembuka dan petik 2 penutup seperti ini. Ya, ada buka kurung, ada tutup kurung tentunya. Ada buka petik 2 harus ditutup juga. Oke, baru untuk mengakhiri sebuah perintah gunakan tanda titik koma. Oke, jelas sampai di sini. Nah, kalau misalkan code yang kamu ketik rupanya ada error. Contoh, di sini sengaja saya buat hilang ya tanda titik komanya. Oke, nah sudah ini ada tanda garis keriting warna merah. Artinya apa? Kalau kamu jumpa garis keriting warna merah, sudah pasti tidak bisa di-startkan. Ya, maksudnya tidak bisa dikompil. Ya, tidak akan bisa dikompil. Ini nanti terjadi error. Nah, there were build errors. Would you like to continue and run the last successful build? Nah, ini maksudnya adalah ditanya, kamu mau run nggak dengan menggunakan yang sebelumnya yang sudah berhasil, yang kompilasi sebelumnya yang sudah berhasil, ya. Nah, ini kita jawab no aja. Kita perbaiki dulu, harus perbaiki errornya dulu, ya. Jadi nanti kamu lihat di bagian error ini nanti ada pesannya titik koma expected. Nah, jadi dari pesannya kita udah tahu butuh titik koma ya di bagian mana? Di bagian sini. Di bagiannya ada garis keriting warna merah. Ini butuh titik koma seperti ini. Nah, sesudah kita tambahkan error, pesan error yang tadi sudah tidak ada lagi. Sewaktu kita jalankan juga sudah berhasil tanpa ada pesan error. Ya, jadi itu kalau terjadi error, ada error, kamu cek di bagian sini. Ya, bisa kamu munculkan dari bagian view error list. Oke, ini bagian bawah. Oke, jadi sangat terbantu sekali kalau ada bagian ini error list. Kita bisa tahu errornya apa. Ya, oke, paham dulu sampai di sini. Oke, untuk penulisan MusicBox, ya MusicBox berarti kotak pesan. Dot tampilkan, ya MusicBox tampilkan. Nah, ini pesannya. Ya, jadi dengan titik koma untuk mengakhiri sebuah line. Oke, jelas sampai di sini. Nah, ada pertanyaan mungkin ya yang kurang jelaskah? Oke, nah kita lanjutkan. Kita kembali ke bagian ini yang outputnya se-hide-kan aja ya untuk hide. Nah, oke. Nah, jadi gini, ketika klik simpan, saya mau munculkan NIM, ya, NIM-nya sekian, namanya ini, alamatnya ini. Oke, saya mau munculkan tuh NIM-nya berapa, namanya siapa, alamatnya apa, ya. Jadi kita klik 2 kali dulu di sini. Oke, MusicBox.show, ya, kita munculkan. Nah, cara tulisnya seperti ini. NIM titik 2. Oke, ini kan munculnya adalah NIM-nya kan, ya kan? Jadi ini, kalau kita klik simpan NIM titik 2. Nah,
kita mau ambil value dari sini yang kita masukkan di sini. Ya, kita mau ambil value dari sini. Oke, jadi kita tulis seperti ini, nim.2 plus txt nim dot text. Oke, nah nanti baru saya jelaskan. Oke, perhatikan nimnya, contoh 10.44.125. Nah, ini nim dulu ya, waktu kemudian di estimate time nih. Klik di tombol simpan, ya ini udah diisi. Oke, simpan. Nah, nim.2 10.44.125 ya, dari sambung. Oke, nah jadi coba cek kembali ya, lihat pesannya adalah ini ya, yang di dalam kurung pesannya. Nah, yang kita munculkan berarti nim.2 ya, berarti kita tulis nim.2 ya, kita tulis di bagian apa, missing box-nya nanti akan menghasilkan nim.2. Oke, nim.2 ada spasinya ya, berarti nim spasi titik 2 spasi ya, baru tambah. Nah, tambah ini bukan untuk menambah angka ya di sini ya, bukan untuk operasi aritmatika 1 tambah 1, bukan. Nah, tambah di sini kalau kita istilahnya adalah, kalau di pemrograman kita namanya adalah concat ya, concatenation, concatenate ya, concat kita biasanya singkat concat. Nah, jadi concat ini maksudnya adalah menyambung, sambungkan ya, jadi bukan tambah ya. Kalau seperti ini 1 plus 1, kalau operasi aritmatika itu kan jadi 2. Kalau concat 1 plus 1 itu jadinya adalah 1, 1. Itu concat. Nah, bedakan ya. Bedakan antara operasi aritmatika dengan operasi concat di sini. Oke? Jelas? Nah, jadi di sini nim.2 plus berarti concat sambung dengan txt nim. Txt ini siapa? Txt nim adalah kontrol yang satu ini. Ini tadi kita berikan namanya adalah txt nim. Masih ingat nggak? Nah, ini tadi kita berikan namanya adalah txt nim. Oke. Nah, kita mau ambil isinya, ya kan? Kita mau ambil apa yang diisi oleh user, ya. Jadi kita tambahkan txt nim dot text, kira-kira gitu. Oke, bisa dipahami nggak sampai di sini? Jadi apapun yang kamu isi di sini itu yang akan terambil. Ya, apapun itu yang kamu isikan di sini itulah yang akan terambil. Oke, paham dulu untuk satu baris ini dulu. Bisa dipahami nggak? Satu baris dulu. Nah, perhatikan baik-baik penulisannya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau bisa. Oke, bisa ya, nggak masalah. Mau tanya, Sir. Ya, silakan Michael. Semisal kalau yang untuk radio button itu kan ada 2. Itu Ya. kalau kita mau nampilin yang dia centang itu bagaimana, Sir? Oh, ya, oke. Kita perlu menggunakan conditional if. Oh, berarti pakai if else lagi. Iya, betul. Menggunakan conditional if. Sebenarnya kita belum sampai ke materi if-nya. Nah, cuma saya tunjukkan, kebetulan ada pertanyaan. Nah, jadi di sini kan ada 2 centangan kan, ya kan? Ada pria sama ada wanita. Nah, gampang aja. Kita bisa gunakan if kok di sini. If ini ya. Saya cuma langsung ketik aja ya. Untuk penjelasannya mungkin nanti di yang khusus untuk if ini. RDO pria dot checked. Jika RDO prianya dicek maksudnya ya. If RDO pria dot check, maka isi box dot show contoh
ketik aja pria, ya contoh aja ini, maksudnya supaya cepat aja sih. Oke. Else if kurung RDO wanita dot check. Oke. Checkbox dot show wanita. Nah, ada kondisi dia tidak mencek apapun kan, berarti masuknya di bagian else. Checkbox dot show pilih JK, ya JK aja, disingkat aja ya. Nah, ini contoh aja. Oke, kita jalankan. Ini nggak dicek apapun. Nah, pilih JK. Oke, kita pilih salah satu wanita. Oke, kita pilih pria. Oke, ya jelas ya. Nah, ini nanti baru kita bahas. Ya, kita belum sampai di sini sih. Oke, cuma ya supaya kamu ada gambaran sedikit. Oke, ya. Ini sehapus dulu. Oke. Nah, jadi ini ya. Jadi nim.2 teks dan nim.text. Fungsi dari .text itu untuk ambil ya, jelas ya. Nah, kemudian kita akan ambil nama, kita akan ambil alamatnya juga. Ya, nama, alamat. Oke, nah kita bisa tulis seperti ini. Sambung lagi ya. Oke, kita dalam satu text box, dalam satu message box kita munculkan beberapa. NIM-nya sekian, namanya sekian, namanya sekian. Ya, NIM, nama, alamat. Oke. Nah, tambahkan lagi. Nah, titik 2 n plus ya, txt nama dot text. Oke, plus lagi dengan alamat 2 plus txt alamat dot text. Oke, ini nanti kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak? Oh, saya udah pernah buat. Hasil akhir, maksudnya stringnya mana ya sebilangnya? Apakah stringnya hasil output dari message box ini bisa terbaca? Kalimatnya betul tidak? Kalimatnya kira-kira benar nggak? Ada yang punya gambaran nggak kira-kira kalau hasilnya seperti apa? Benar? Benar, Sir. Nggak ada yang karakter yang aneh di sini. Nggak ada. Oke, sip. Nah, saya tunjukkan ya. Jadi di sini contoh saya isi. Oke, contoh ya. Nah, klik di sifat. Nah, ada nggak kamu bacanya? Ya, karena kita nggak ada slash n itu, Sir, untuk yang spasi ke bawah. Ya, betul sekali. Oke. Nah, di C++ pernah belajar slash n atau backslash n? Ayo. Slash n. Slash. Garis miring. Back. Nah, ingat. Back, Sir. Iya, betul sekali. Nah, itu maksud saya. Jadi di ini kamu bisa tambahkan backslash n juga. Ya. Seperti ini. Nah, ya. Jadi banyak sekali antara bahasa C# ini dengan bahasa C++. Nah, jadi nanti kamu akan lihat lagi yang lain, contoh yang tadi yang saya kasih contoh yang if itu juga bentuknya sama sebenarnya. Kalau kamu perhatikan if yang di C# dengan penulisan if yang di C++ itu sama persis. Ya. Kemudian penulisan for untuk perulangan ataupun pakai while atau do loop until ya itu sama persis. Nah, kemudian variabel-variabel yang ada di C++ itu juga ada di C#.
Ya, penulisannya juga sama, integer dipakai int saja, disingkat. Nah, jadi banyak sekali yang mirip. Nah, oke, jelas ya sampai di sini. Ya, jadi ini pelajari baik-baik untuk melakukan concatenate. Ya, dibaca-baca lagi ini. Ya, nim text /n berarti turun baris dulu, enter, baru sambung dengan nama, baru sambung dengan yang diinput oleh user txt_nama.text, disambung dengan turun baris, alamat titik 2, baru disambung lagi dengan apa yang diinput oleh user untuk txt alamat. Ya, kira gitu. Oke, nah serasa untuk materi hari ini sampai ini dulu ya. Untuk yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, nah ini nanti baru kita sambung di pertemuan berikutnya ya. Untuk simpan ini belum siap, untuk riset juga belum, untuk batal juga belum. Nah, untuk yang pertemuan hari ini, untuk yang source code yang di sini akan upload ke e-learning hari ini. Ya, jadi nanti kamu bisa ambil dari e-learning. Nah, cuma kalau versi Visual Studio yang dipakai adalah 2010, kayaknya nggak bisa buka yang versi yang 2015 punya ini. Ya, jadi kalau kamu pakai yang 2010, mungkin kamu harus rancang ulang lagi. Ya, nggak bisa buka yang file yang dibuat di 2015 ya. Dalam artian berarti versi yang rendah tidak bisa buka versi yang tinggi, tapi versi yang tinggi dia bisa buka yang versi rendah. Contoh sepakai 2015, bisa buka file yang 2010. Nah, ya. Oke, Nah, Sir,